Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba 'alaina as-siyama kama kataba 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang menyejukkan ini. Dan ini kita sekarang pas di hari yang ke-20. Biasanya kalau udah hari 20 materi tausiah itu udah komplit sebenarnya. Komplit. Karena saya pun baru diberitahu kemarin sore. Undangannya udah dicetak tapi baru diberitahu kemarin sore. Di sini sayanya insya Allah sebentar, tidak lama-lama. Tapi saya akan memberi satu aspek dari syariat puasa. Maka ketika saya tuliskan topik tanggung jawab Allah dalam syariat puasa, itu kalau kita teliti agak unik, karena biasanya kita seringkali membaca syariat tanggung jawab muslim ketika berpuasa. Tapi ini saya dengan sengaja ingin membahas satu aspek bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaannya itu tidak serta-merta melepaskan diri kita ketika mewajibkan puasa. Jadi Allah full bertanggung jawab di atas hamba-hambanya yang puasa. Dan dari perspektif ini nanti akan kita ketahui mengapa masih banyak di antara saudara-saudara kita meskipun sholat tapi berat dalam berpuasa, ataupun yang sedang berpuasa tapi tidak mengetahui hakikat mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya. Di sini akan saya awali dengan satu hadis qudsi yang ini sudah masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berkata, kullu amalin ibni Adam lahu. Arti terjemahan seringkali yang kita dengar, setiap amalan Nabi, setiap amalan anak cucu Adam dari kita ini semua baginya. Ini terjemahan bahasa Indonesianya sedemikian. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu untukku. Ini arti yang biasanya. Wa ana ajzi bi. Nah, saya stop di sini. Hadisnya panjang tapi saya stop di sini. Wa ana ajzi bi, yang seringkali diterjemahkan dan saya yang membalasnya. Di sini saya ingin memberikan satu analisa dari ilmu kalam, nanti bisa dihubungkan dengan dari ilmu kesehatan. Bahwasanya ketika kita melihat dari struktur bahasa Arabnya maupun maknanya, ketika Allah mengatakan setiap amalan kita semua ini sebagai Bani Adam itu lahu, kembali kepada kita sendiri, ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi, seolah-olah amalan tersebut bukan untuk Allah. Sedangkan Allah dalam surat Adz-Dzariyat jelas mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun amalan kita sebenarnya untuk Allah, tapi dalam hadis qudsi ini dikatakan lahu, kembali kepada kita semua. Nah, di sini nanti akan kita kuliti arti lam di sini. Kemudian sambungannya, kecuali puasa. Nah, puasa untukku. Kalau di dalam surat Adz-Dzariyatnya semua untuk Allah, dalam konteks hadis ini arti dasarnya yang muncul adalah semua amalan manusia untuk manusia, kecuali puasa untuk saya, karena saya yang akan memberikan balasannya. Mengapa saya ingin menganalisa dari menggunakan kacamata ilmu kalam?
karena untuk membendung segala keraguan, apalagi dugaan-dugaan bahkan oleh kaum muslimin sendiri bahwasanya puasa itu melemahkan. Nabi jelas mengatakan kita ini termasuk orang yang cerdas kalau amalannya tidak mentok untuk di dunia. Wa amila lima ba'dal maut, sampai ke akhirat. Justru orang yang lemah dikatakan manittaba'a hawahu, manittaba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikutkan keinginannya. Itu justru orang yang lemah. Karena di sini logika kenabian berbeda dengan logika kita manusia biasa yang sampai detik ini masih mencari peran sebenarnya. Kalau Nabi perannya jelas, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maksum lagi, kita tidak. Kembali lagi ke hadis tersebut, itu jelas lahunya, kalau dihubungkan lahu dengan li, itu memiliki makna kembali dikaitkan dengan kata jaza. Jaza yajzi jaza. Kalau dibuka di kamus yang otoritatif, bukan kamus modern, kamus otoritatif ke belakang, Tajul Arus dan sebagainya, kalau dalam literatur studi Islam, itu jaza diartikan sebagai kafa. Kalau di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari minimal dikatakan Allah mengatakan, bukan tafsir At-Tabari, di Sarah Ibnu Hajar Al-Asqalani itu atawalla. Jadi wa ana ajizibi, saya yang membalasnya, itu bisa diartikan dimaknai saya yang menanggungnya. Karena dalam prosesnya setiap amalan kita di luar puasa itu kita yang menanggung. Tanggung jawabnya ada pada kita. Ketika lapar ya kita ngambil makanan. Ketika ingin mengambil pulpen, kita yang mengambil pulpen. Ketika pengen tidur, kita yang menggerakkan. Illa saumah. Ini uniknya di sini, kecuali puasa. Karena ketika puasa kita kaitkan dengan hadis dari yang diriwayatkan oleh di Sunan At-Tirmidzi itu tadi, ya. Kebanyakan orang menganggap puasa menjadikan lemah, sehingga mudah lemas secara fisik. Tetapi Allah mengatakan wa anna ajzibi, kecuali puasa itu saya yang menanggung. Maksudnya apa? Kita nggak makan, nggak minum, logika manusianya akan berargumentasi terus, saya nanti ketika kerja makan minumnya dari mana? Apalagi saya tadi nggak sahur, ataupun sahur cuma secuil kurma dan seteguk air. Nah terus selama 12 jam, 13 jam, 14 jam saya dapat asupan makan dari mana? Di luar puasa harus sarapan dulu biar kerjanya kuat. Disinilah arti wa ana ajzibi, ana atawalla, saya yang bertanggung jawab. Dan kita dalam keyakinan kita, ketika kita tarik berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kita ketahui Al-Quran adalah source of knowledge, inspirasi bagi semua keilmuan, karena membawa kepada kebenaran. Sehingga ilmu apapun sebenarnya kalau dikaitkan dengan Al-Quran itu harus membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan mencari-cari kebenaran. Ini yang akhirnya mengapa kita sampai detik ini susah kembali untuk meraih kejayaan di bidang keilmuan, karena kita terbawa dengan virus-virus sekuler, ya, yang mana seeking the truth, mencari kebenaran, seolah-olah itu menjadi pakem. Padahal kebenaran sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Itu bocoran kebenaran. Sehingga kalau ada yang mengharamkan filsafat, bahwasanya filsafat itu di atas kebenaran, ada kebenaran karena mencari kebenaran di luar Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an sudah ada. Sehingga fungsi filsafat kalau kita dudukkan pada posisi yang sebenarnya, itu adalah untuk to prove the truth of the Quran, untuk membuktikan kebenaran yang ada di Al-Quran. Dan ini terbukti pada kasus ini. Puasa baru mendapatkan justifikasi keilmuan dari ilmu medisin ataupun fisiologi
pada tahun 2016. Kita sebagai kalangan akademik minimal harus mengetahui ketika ada seorang profesor Jepang mendapatkan Nobel Prize. Penelitian ini sudah dimulai tahun 50, tapi baru diketahui manfaatnya bagi manusia tahun 2016 secara resminya oleh Profesor Yoshinori Ohsumi. Dia hanya mengembangkan penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya diterapkan kepada hewan. Ternyata ada sel yang itu sudah dikenal pada zaman Yunani jauh sebelum kemunculan Islam. Autofagia, bahasa Yunaninya sedemikian. Kalau dibaca modernnya autofagia. Kalau kita menggunakan kaidah klasik Yunaninya, autofagia apa? Self eating. Sudah ada sel-sel yang ada pada tubuh kita itu ketika kita starving, lapar ataupun stres, itu akan bekerja dan akan bekerja maksimal ketika tubuh kita, terutama perut ini, tidak makan dan minum antara jangka waktu 12 sampai 14 jam. Sudah fix ditemukannya, sudah di dalam penelitiannya memang sudah benar, sudah dibuktikan, akhirnya diterapkan kepada manusia. Ternyata hasilnya, Allah subhanallah, bisa memakan sel-sel kanker. Dan diteliti lebih lanjut, karena si profesor ini tidak hanya tertarik dengan ilmu medis, dia juga tertarik dengan ilmu spiritual. Akhirnya mencoba mencari dasar yang lebih dalam di literatur agama, dan ditemukan di dalam Islam. Dan sesuai dengan penelitiannya, sel-sel kanker itu akan mati itu kalau terjadi starving, kelaparan kita, bukan kelaparan karena tidak ada makan. Kita memang menahan untuk makan minum minimal 25 hari dalam setahun, dan itu dilakukan berturut-turut. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan ibadah puasa untuk kita, kebaikan kita. Jadi kalau saya bahasakan, inilah servis Allah kepada kita. Toh kita kalau beli sepeda motor ataupun mobil pasti diberi buku panduan servis gratis. Karena apa? Penciptanya, produsennya pingin kita sebagai konsumen awet motornya. Kalau rutin diservis, makainya nggak ngawur, ya bisa awet. Tubuh kita juga sama. Kalau kita jaga, terus juga mengikuti hukum Allah, sunnatullah, hukum alamnya, ya kita sehat tubuh kita. Karena kita mengkonsumsi baik makanan maupun minuman atas dasar kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan itu bicaranya lidah dan tenggorokan. Tapi kalau kebutuhan keseluruhan tubuh, dan itu mensyaratkan ilmu. Dan inilah salah satu mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam surat Al-Baqarah sebagaimana yang telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Jadi yang ingin saya share pada siang ini, ada satu hikmah besar bahwasanya bulan Ramadan ini adalah cara Allah meriset pola pikir kita. Meriset pola pikir kita untuk menserahkan total urusan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa masih sekedar takut nanti lapar, berarti kita belum Allahus Somad, belum la haula wala quwata illa billah. Sehingga tidak salah puasanya illal ju' wal atas, hanya merasa haus dan lapar. Nah, ini pentingnya mengapa di dalam tradisi keilmuan Islam iman itu ba'dal ilmu ataupun ilmu qoblal iman. Sebagaimana kasus Abu Bakar radhiyallahu anhu.
ketika Nabi Muhammad telah menjalankan prosesi Isra Mi'raj, kaum kufar Quraisy bertanya, kalau pakai bahasa kita mungkin, Abu Bakar, kawanmu itu loh, katanya dari Filastin, terus naik ke langit, subuh tadi sudah sholat. Siapa? Muhammad. Aman tuh. Saya percaya kalau Muhammad. Apakah kepercayaannya, imannya Abu Bakar itu serta-merta tidak didahului ilmu? Sudah didahului ilmu, karena mengetahui bagaimana Nabi Muhammad sejak kecil sebagai Al-Amin. Dan inilah yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa. Bukti kebenaran Islam yang tidak ada pada agama lain dan diiri oleh agama-agama lain, meskipun sebenarnya yang berat dikatakan agama itu Islam pada konteks ini. Karena kalau agama itu mulai nama, ritualnya itu datang dari Tuhan, bukan dari kesepakatan antar pemeluknya. Coba kita cek, kalau dalam studi perbandingan agama bisa kita bahas demikian. Ini yang menjadi satu hal penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang tidak mensyariatkan sesuatu atas dasar memberatkan, tapi justru untuk kebaikan kita. Jadi dari kajian singkat ini, marilah kita mencoba meriset kembali apakah kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita apakah sudah benar? Karena dalam prakteknya kita sudah dipaksa oleh Allah minimal 5 kali sehari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi di luar sholat iyyaka nasta'innya selalu diletakkan di akhir. Sudah planning matang-matang, berhasil, sudah lupa, tidak perlu tawakal, karena sudah pas sesuai dengan keinginan. Giliran sudah di planning, semua supporting sistemnya sudah ada, nggak sesuai dengan target, nah sudahlah tawakal. Di mana letak isti'ananya, tawakalnya? Karena di sini ikhtiar dengan tawakal itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah kalau kita tawakal di akhir, ya sebenarnya kita itu ngejek Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Giliran sudah mentok, ya Allah, mama minta. Giliran pertama udah nggak perlu, udah nggak pakai bismillah, planningnya sudah matang. Maka tidak salah Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kita harus memegang takdir Allah, melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Biar apa? Biar kita kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak bersedih. Dan biar ketika kita mendapatkan atas apa yang kita inginkan, tidak menjadikan kita sombong, karena semuanya adalah biidnillah, bukan karena skill kita, bukan karena kemampuan kita. Saya pribadi juga ketika sudah berproses akademik sedemikian, justru semakin berat. Karena apalagi kalau sudah membaca ayat akhir surat Al-A'raf, ya Allah, innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Karena amal kita nggak cukup untuk ke surga, nggak cukup. Kalau kita membanggakan amalan kita, nanti Ibnu Athaillah sudah mengingatkan kepada kita, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanir raja inda wujudiz zulal. Tanda kalau kita sudah sombong dengan amalan kita, kita sudah nggak mau berharap. Kalau khilaf nggak mau tobat, nggak mau ngaku salah. Oh dia siapa? Dia rendah kok, gelar saya tinggi. Naudzubillah. Kembali lagi ke ayat tadi terakhir ini sebagai penutup. Karena memang berilmu itu mudah mengantarkan ke neraka, sholat juga mudah mengantarkan ke neraka, meskipun itu sudah disyariatkan. Tapi fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Ya udah berarti nggak usah sholat, justru tambah nggak selamat, justru tambah nggak selamat. Jadi indikator
kita akan mendapatkan rahmatnya Allah adalah la yastakbiruna an ibadati. Amalan-amalan kita itu bukan dalam rangka untuk istikbaron. Sombong itu adalah kaburo yakburu, merasa besar. Tapi ketika ada alif, ada sin, ada tak di depannya, berarti kita itu ada keinginan meminta untuk dihormati, meminta orang lain menghormati kita. Berarti amalan kita bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan penghormatan orang lain. Setelah kita mampu menjadikan amalan-amalan kita tidak untuk kesombongan, maka yusabbihunahu walahu yasjudun, maka kita akan selalu mensucikan Allah, mendudukkan segala sesuatu itu semua atas izin Allah, dan sehingga kita akan tunduk kepada Allah tau'aw wa karhan, baik kita merasa berat maupun kita merasa senang. Sebagaimana ibadah puasa, kalau diikuti hawa nafsu manusia ya berat. Wong ST itu gak haram, tapi disuruh nahan ya berat. Minuman, makanan yang halal-halal gak haram, tapi disuruh nahan, itulah berat. Tapi kita akan merasa ringan karena ini semua adalah kebaikan kita. Dan umur kita insya Allah akan diperpanjang kalau memang kita berusaha memperpanjangnya. Likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yathbit wa indahu ilmul kitab. Memang ajal kita sudah ditulis oleh Allah, tapi Allah sangat berhak memiliki hak untuk mempercepat atau untuk memperlambat. Dan ketika sudah waktunya, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Semoga umur kita semakin berkah dengan puasa dan ibadah-ibadah lain puasa ini, menjadikan kita siap mengarungi 11 bulan ke depan. Meskipun kita ini statusnya musafir semua karena keluar dari rumah kita masing-masing, dan Nabi Muhammad SAW sudah menitipkan kepada kita agar kita harus memastikan mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim. Berarti kita juga harus melaksanakan sunnahnya Nabi, paling tidak setiap hari minimal membaca 2 sayyidul istighfar, 2 kali membaca sayyidul istighfar. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang membacanya di awal pagi dan mati sebelum datangnya sore, maka fahuwa fil jannah. Dan barang siapa membaca di awal petang dan meninggal sebelum ketemu pagi, fahuwa min ahlil jannah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Aqulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.